sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Diterjemah tidak ada, tapi di sini ada. Faslun fiman nama an hizbihi wa wazifatihil mu'tadatu. Fasol yang menerangkan orang ketika tidur dia tidak mengamalkan amalan-amalannya, wirid-wiridnya, dikir-dikirnya, kebiasaan-biasaannya al-mu'taqadatu yang biasa ia lakukan. Bagaimana? Semisal biasa sholat malam, terus malam nggak sholat, ini aman. Misal mau tidur biasanya wiritan, baca istighfar, sholawat, baca zikir dan doa, ternyata kelupaan. Atau nih, mau tidur ada orang yang istiqomah baca Quran, sebelum tidur ada orang yang orang bersedekah, tutup malam tak sedekah, ternyata dia lupa. Mana tidur tapi amaliyah ketaatan tidak ia lakukan, kebiasaannya ini tidak dilakukan. Maka sebagaimana enggak rawaina fi sahihi Muslim, kami meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Umar bin Khattab, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nama an hisbihi minal laili aw an syai'in minhu wa qara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qira'atan minal lail. Ini dalil Sahih Muslim. Barang siapa yang tidur dan ia meninggalkan hizib di sini ini adalah wiritan-wiritannya. Di sini itu hizib itu diartikan wiritan, zikir, amaliyah kebaikan. Au isbihi minalai, dari malam, au an syai'in minhu, atau dari sesuatu yang biasa ia lakukan di malam itu. Maka faqara'atu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri, maka ia harus melakukannya, wiritan-wiritan itu, zikir-zikir itu, sholat itu, wadifah itu, yaitu antara sholat subuh, ya, maben al-fajri, sholat subuh sampai zuhur, tak sholat tahajud. Ini kita lihat lagi, ya, maka boleh sholat tahajud siang. Tapi di sini menjadikan disebut wazifah, kebiasaan. Kebiasaannya dia malam sholat, tapi dia tidak sholat, ya, bolali ngantuk teko biasa. Maka sholat malam itu tahajud, apa, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih dilakukan antara fajar sampai zuhur. Semuanya malam, biasanya baca surah Waqiah, capean lali, maka lakukan besok ketika ingat antara fajar sampai
Wiritan-wiritan dia lupa atau dalam perjalanan dan sebagainya, mesti yang tadi mungkin enggak, maka lakukan itu antara fajar sampai zuhur. Apapun wiritan-wiritan, aurat, wazifah yang biasa kamu lakukan, amaliyah-amaliyah malam yang kamu tidak melakukannya tapi sudah biasa, tapi pas kebetulan kamu oleh Allah memang tidak ditakdirkan untuk bisa melakukan itu, terus besok bangun, maka lakukanlah antara fajar sampai zuhur, meskipun itu sholat tahajud. Ini dalil, saya pernah baca itu, imam-imam setuju. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Kan pernah saya sampaikan bahwasanya istiqomah itu bisa tepat waktu, bisa enggak waktu, cuman amalannya tetap istiqomah. Ini kan waktunya yang tidak, karena memang layak. Itu harus dilakukan. Bagaimana kalau dilakukan soalnya saya capek, ternyata kurang fit, ternyata antara fajar dan zuhur juga masih kurang fit, boleh nggak dilakukan setelah zuhur sampai asar, sebagai yang mengatakan. Jadi Pak Jasari semua satu sholat tahajud mari zuhur, mau nggak sholat tahajud, oh masalah saja akhirnya, tapi terbiasa loh ya, sudah biasa melakukan. Akhirnya mali zuhur sholat tahajud, boleh sholat tahajud, iya, tahu iya, wiritan-wiritan iya, hebat. Itu namanya istiqomah. Meskipun malam yang dilakukan lebih utama karena kondisi tidak memungkinkan, maka boleh dilakukan di siang hari. Ini dari paham ya? Jadi tinggal memang jangan ditinggal, tetap diamalkan. Kadang-kadang kan saya juga sering ketemu itu setelah nikah turun waktu, wah akhirnya dia bangun sholat duha sampai apa nih sholat zuhur, wes wiritan, istilahnya untuk yang tadi ini tadi, ini tadi. Terus gimana? Kutiba lahu ka'annama qira'ah minallai qira'atu minallai. Maka ia dicatat nilainya, pahalanya seperti qira'at di malam hari. Kalau itu bacaan. Kalau sholat, pahala, nilai, maka Allah tetap mencatat ia ibadah itu seperti yang dilakukan ketika malam hari. Sahih Muslim. Terasakan faslun hadza fasol utawi iki kono fasol fil amri ing dalam perintah bita'awudil Quran kelawan ngeramut Al-Quran, menjaga, memelihara, wa tahdhiri lan meten-meteni atau memberi peringatan, minta aridihi saking melawani atau membiarkan Al-Quran linisyani maring lali. Rawaina fi sahihayil Bukhari wa Muslim, kami meriwayatkan dari kitab Sahih Bukhari Muslim. Al-Abi Musa al-Ash'ari, Abi Musa al-Ash'ari ini termasuk salah satu sahabat yang bacaannya bagus, pintar lagu-lagu. Radhiyallahu anhu anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu ngeramuta sapa sira kabeh, netepono sapa sira kabeh hadzal Qur'ana ing Al-Qur'an fa walladzi maqadimizat nafsu Muhammadin kang utawi jiwa ragane Muhammad iku biadihi ana kekuasaane alladzi
lahwa yaktine utawi Al-Quran iku asyaddu luwih banget apane talafutan ucule minal ibili saking untuk fi ubuliha saking kendaline atau taline untuk tafallutan di hadis lain itu tatafallatuna ini tafallutan di Kanjeng Nabi besok niku serban dan tangannya itu di neraka mau nolong kita sudah menjelang ini sudah megang serban jatuh sudah megang tangannya betalafatun biyadi kata Rasulullah neraka. Yaitu nanti yang akan saya sebutkan sudah megang serbannya Rasulullah sudah gandolan tangannya Rasulullah tapi tatafallatun lepas gini apa bisa lepas kalau tangannya Kanjeng Nabi ya minggu depan ditetok kata Nabi ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda rawatlah rambutlah terus meneruslah engkau dengan membaca Al-Quran terus rawat istiqomahlah kamu baca Al-Quran demi zat yang jiwa raga Muhammad ada di dalam kekuasaan sesungguhnya Al-Quran itu paling cepat bisa lepas dibanding dengan lepasnya onta dari ikatan. Kok iso lepas nih? Nah, Quran itu lebih cepat lepasnya. Lepas di sini bahasanya lolos sama lepas daripada lepasnya onta dari ikatannya. Ngopo ini ya, ini dipaham jamaah, harus dipaham lepasnya ini. Warawaina fi sahihayyihima. Aku juga meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan Ali bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala innama masalu sahibil Qur'an kamasalil ibilil mu'allaqah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang hafal Al-Quran, memiliki Al-Quran, itu seperti orang yang memiliki onta yang diikat kuat. Jika ia merawat onta itu, ia mesti diikat dengan kuat-kuat, dijaga dengan baik. Jika onta itu dilepas, maka onta itu akan lari, akan Kau punya bacaan Quran, ya bacaan terus. Hafalanmu seberapa? Iya, hafal terus. Yang kamu hafalkan itu gak usah banyak nambah. Lebih baik kamu pertahankan daripada nambah, tapi kamu tidak mempertahankan, nambah terus. Pertahankan aja. Hafal ya, jus apa?
juz 30 amma yatasaalun itu diwaca. Karena kalau tidak dibaca amma yatasaalun lepas, lolos, lali. Wa qala yasin, ya yasin tok. Pirang ayat. Ya satu niku Pak Ustaz yasin tok niku apale kula. Ya wis waca ping 1000 yasin tok ping 1000 apa. Makanya ada orang terus yang saya itu kalau bangun malam hanya yasin tok. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jaga seperti kamu memiliki unta. Jaga. Jangan sampai tidak menjaga. Kalau kamu tidak menjaga unta itu, ya lepas. Kalau kamu punya amalan bacaan Quran, karena ini babnya Quran, kamu tidak dibaca, lepas itu, lali itu, benar diwajib. Saya sebab duha kali itu diwajib terus duha sampai Al-Ikhlas. Harus wajib. Ayat kursi ya sampai itu aja jangan. Kapan hari itu ada orang mana ngaji pondokan bicara pondokan suaranya yang enak itu dulu saya itu ada pengajian sama saya bimbing gitu itu ngomong wangan ngel namanya Jamaah Al-Hikmah sudah sekian puluh tahun main ada pengajian bulanan kata-kata kemudian saya mengadakan tartil terus ketika pandemi tak perhatian setelah pandemi akhirnya saya tidak bisa karena aktivitas banyak ya, alhamdulillah kok ada namanya Ustaz Kiai Hakim semua alhamdulillah saya senang. Padahal saya tahu tidak seberapa, tapi dia telaten, alhamdulillah senang. Nah si A itu yang mondok, perjalanan yang pasar jalanan kan itu apa ya? Pasar itu, umpaknya. Nah, saya dengar kemarin itu dia ikut ngaji lagi, baca Quran. Ini sebenarnya lebih enak dari Ustaz ya, tapi sudah banyak yang lupa. Karena sekian puluh tahun Al-Quran tidak dibaca. Saya kapan hari tahun yang lalu itu nemu dari Sumatera. Ya gitu. Dulu saya bisa sekolah saya madrasah. Saya dulu senang mau ngaji misalnya. Sekarang saya tidak bisa sampai ngaji Quran. Ya kan tadi wajib. Terus gimana? Lepas lah Pak, nanti penjenengan. Ayo. Sekarang kita kan malas baca Quran. Dari ibadah yang tinggi termasuk baca Al-Quran. Senang mana baca Quran sama baca WA, jujur. Senang baca tapi lebih senang lagi baca kalau baca Quran itu mesti mencari waktu, tapi kalau baca WA mesti ada waktu. Itu juga ada. Kalau baca Quran boleh waktu koyo kayak enak waktu tadi. Koyo apa ya? Namanya mencari ya. Seakan-akan tidak ada selang sama sekali. Tetapi kalau baca WA selalu ada. Kapanpun mari sholat iso di kamar mandi bawa HP iso, pokoknya HP ini wanyar. Yo iso yang tidak dimojok iso. Gak lorong kan? Maca Quran gak iso, tapi maca HP iso. Litaan, baca Quran iso, litaan iso, jagongan iso. Tapi leleng WA iso, buka HP itu di mana saja bisa, betul. Harus nyupir iso,
Padahal layarnya kan besar. Nah, ini kadang-kadang kita kurang memahami itu. Ini kenapa Rasulullah ini amat sangat menekankan, mengajarkan baca terus, konsisten. Kamu nggak baca, nggak konsisten, nggak tumakninah, nggak istiqomah di dalam Quran, lepas itu. Seperti lepasnya onta dari ikan. Kalau kamu punya onta, kamu sayang sama onta, ya dirawat. Kamu sayang sama Al-Quran, ya dirawat. Ngerawatnya Al-Quran bagaimana? Dibaca. Kamu sayang onta, ya dirawat. Kalau onta kamu nggak merawat, kamu dilepas, ya belayu ujul. Sama kamu Al-Quran, kamu nggak membacanya, kamu nggak istiqomah, ujul, lali, lupa. Baca Quran bingung, kemarin huruf ini, makanya kok cuma ada bimbing, ada dewan justru hebat. Lo mungkin jadi ada jamaah VIP yang Rabu itu dewan justru 1 minggu hatam di Al-Hidayah, ibu-ibu iya andai wajis, cuma ada di situ biasanya 2 minggu. Iso kalau kita baca WA saja masih ada waktu. Kita masuk Quran yang nilainya tidak ada bacaan yang paling jos gandos top market top kecuali Al-Quran. Number one, Quran itu tidak ada 0% negatif, 100% murni positif. Oh bacanya jelek ya ta'alu tetap kamu bernilai ibadah. Bacaannya elek amburadul yes piye bacaan maksudnya elek piye. Orang yang biasa baca ya kayak mungkin Mas Sahru, mungkin Mas Zaidul, kayak Mas Ahmad, mungkin yang lainnya, atau mungkin Pak Jadi. Kalau mau coba eleknya gak bisa. Ayo Pak Jadi aja kan mau coba Quran. Mau coba kamu dengan cara salah, gak bisa. Sulit maksudnya tuh. Ayo gak percaya. Pak Jazali Mas Ahmad, suruh mau coba Quran, coba. Sampai mau coba Quran tapi salah bacaanmu itu sendiri. Mulai mesti itu lo cedek no, gak mungkin cedek itu jadi gak bisa karena sudah terbiasa. Begitu juga kalau saya mau nyata ta'alu tergagap-gagap terbata-bata kayak ngomong cepet kan lancar ya gak bisa sama. Tapi bagaimanapun meskipun kamu bacaannya terbata-bata tetap kamu punya nilai karena di situ itu Allah itu pengasih penyayang. Sombong Bimbek ada dewan jus, wah Masya Allah rame negeri rame biaya di admin ini ada bodoh jas tenang nih mau segala Muhammad Waraina fi kitab Abi Dawud wa Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waridat den pentoake alaiya ing atase ingsun den pentoake itu dihadapkan dilaporkan disodorkan alaiya ing atase ingsun apa ujuru umati pira-pira ganjaran umangsun hatal qadatu yukhriju harrajulu minal masjid sampai kotoran yang seseorang mengeluarkannya dari masjid wa iridat alayya dunubi ummati falam aradan bal a'wama min suratin minal qur'ani ayatin utiyaha rajulun summa nasiyaha takalaman Tirmidzi. Sahih dalam Abi Dawud Tirmidzi dari Anas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di
dihadapkan, disodorkan, dilaporkan kepadaku. No. Ini Kanjeng Nabi. Apa ujuri umati, catatan pahala-pahala umat. Yang spesial yang langsung disodorkan langsung kepada Rasulullah sampai sekarang itu adalah sholawat di hari Jumat. Hadisnya sahih. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Hari yang paling istimewa bagi kalian adalah hari Jumat. Faksiru fihi sholat alaika. Perbanyak oleh kalian membaca sholawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alaika. Karena sholawatmu dari Jumat itu langsung oleh malaikat disodorkan, dilaporkan. Ya Rasul, apa kalau lapor dengan niki si A si B maca sholawat hari Jumat dulu langsung ditandakan. Iya masuk. Hati-hati ngoten paham itu. Jadi lek Jumat ibadah. Dan senang-senang maca sholawat. Selain hari Jumat bagus. Tapi untuk hari Jumat spesial. Ya dengar kata-kata bagus kalau spesialnya apik pundi. Padha karo martabak apik cocok. Kok nek martabak spesial beda. Lek martabak sing apik bagus iki paling ndoke papat nanti campur ndokmu. Tapi kalau wis spesial ndoke ubun. Jadi yo kaku makan-makan ngono lho. Lek ndoke loro telu papat guru nyampe rumah wis lemes tekan wis iku spesial. Ya, sini. Ya, jangan dibuang-buang saya. Taruh saja. Ya. Ya, sudah dimakan. Ikut saya. Dihadapkan, dilaporkan, disodorkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai kotoran terkecil. Karena saya itu menerangkan jenengan ya. Tapi diulangi mana? Iman itu cabangnya itu ada 73. Yang paling tinggi iman itu adalah la ilaha illallah. Berarti kalau la ilaha illallah paling tinggi, berarti yang paling jelek adalah syirik kepada. Karena yang paling tinggi itu kan berarti tauhid paling tinggi. Berarti yang paling jelek berarti kebalikannya syirik. Pahala paling kecil pahala itu adalah menyingkirkan kotoran atau sesuatu yang mengganggu di jalan. Kalau menjalan di jalan jenengan waktu gede itu menjadikan sebuah nilai iman. Kira-kira kalau ada batu disingkirkan enggak? Atau hanya dilirik? Jujur mau? Saya tanya, itu pekaan. Ada paku dilirik aja apa turun? Kira-kira. Enak duit semuanya ketok is dompet enak duit sak juta niki jenengan dilirik tok apa mandek? Mandek. Hah? Kira-kira. Lanjut. Itu paling kecil, pahala paling kecil, iman paling kecil. Kejelekan paling kecil membiarkan kotoran di dalam masjid. Aku ini dengan nyala mari ngopi ngokan ngopi ini gowo itu tempat sampai. Syukur kalau dapat tugasnya, kalau enggak ya jadi tinggal jangan. Mungkin kadang-kadang upil sebagainya. Itu kejelekan paling kecil itu.
di masjid. Berarti itu kalau paling kecil istilahnya, cabang iman paling kecil, berarti mengeluarkan daripada kotoran-kotoran di dalam masjid itu adalah juga termasuk sebagian daripada iman. Inilah yang disebut dengan qaudatu yukhrijuha rajulu minal masjid. Kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Ya boleh, apalah jibut. Itu termasuk nilai daripada iman. Dan juga dihadapkan kepadaku dosa-dosa umatku. Apa kata Rasulullah? Aku tidak melihat dosa yang lebih tinggi daripada sebuah surat dari Al-Quran atau ayat dari Al-Quran yang seseorang oleh Allah sudah diberi karunia untuk bisa hafal dengan baik dan benar, summa nasiya, tak pakai summa, kemudian seseorang itu lupa. Maksudnya lupa di sini adalah meremehkan, tidak mengamalkan, tidak mengistiqomahkan, tidak mengkontinyukan, tidak membaca daripada Al-Quran atau ayat yang oleh Allah sudah dikarenakan kepada A, itu adalah dosa yang paling agung, yang paling besar. Nah, kalau melupakan maksudnya summa nasihatah ini sengaja tidak mau membacanya, merutinkan, mengistiqomahkan, kemudian dia lupa, itu termasuk dosa yang amat sangat besar. Berarti dibalik, kalau orang itu istiqomah rutin dengan membaca yang ia hafalkan, berarti termasuk pahala yang paling besar. Apa kaitannya tadi kok Rasulullah menyebutkan masjid sementara Al-Quran, terus menyebutkan rojul, kita, rojul itu kita. Apa? Rasulullah menyebut masjid karena masjid itu sebuah tempat yang suci. Terus Quran, isinya masjid itu Quran. Di Quran itu sebagai isinya masjid. Terus rajul kita itu sebagai pelaku. Jadi cara apa? Sastra Indonesia apa? Ada objek, ada subjek, ada predikator. Allahumma sholli ala Muhammad. Sini dalam syarahnya itu hifdzul ayat, menjaga nikmatun, hifdzul ayat nikmatun azimatun. Menjaga ayat itu adalah nikmat karunia yang agung. Allahu iyaku, yang Allah berikan, yang Allah utamakan. Allah utamakan nikmat itu iyahu kepada orang yang dipilih oleh Allah, liya'umma biha, supaya terus menjalankan dengan ayat itu, wa yashkuru mualiya, dan mensyukuri terus menerus. Falamma nasiyaha karena ismuhu a'dham, karena tidak mau menjaga, tidak mau mensyukuri. Nah, ketika ia itu meremehkan, melalaikan, karena ismu a'dhamu isman, maka dosanya termasuk dosa yang paling agung karena lupa. Ini tertera di dalam surat Toha
kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itulah perumpamaan. Aku beri dia kau beberapa tatka datang kepadamu ayatuna beberapa ayat-ayatku fanasitaha, tetapi kamu melalaikannya. Ayo sebenarnya diungkal malih, diasah malih, jangan sampai tidak baca Quran. Terus menang-menang kan bisa sih apa niku nyetir sepeda motor maca Yasin, bisa enggak? Bisa gitu. Tapi pojok banter-banter Pak numpang apa Suzuki Ninja ya Pak. Kita sempat maca ngurungokno kenal mote itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu ada yang lain diulang. Enggak ada apa. Jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi fihi mukhtalifun. Wadduha wal layli idza saja. Billah. Itu teknik saja. Kita yang tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa raina fi sunani Abi Dawud wa musnad Darimi an Sa'id bin Ubadah radhiyallahu anhu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'an thumma nasiyahu laqiya Allah ta'ala yaumal qiyamati ajrdana. Hadis dari Sa'id bin Ubadah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia sembrono. Kalau nggak sembrono memangnya di sini. Kalau orang lupa, contoh semisal tabrakan gegar otak lain, dia sakit lain, karena saya punya kenalan itu kena nyakit stroke, tidak bisa baca Quran, lupa. Mungkin dia merendam setiap hari di air di pasirnya laut 1 jam merendam sampai kena matahari, sampai kena sembuh dia. Terus dia bisa baca Quran. Yang dimasuk di sini nasi itu siang lupa, yang dimasuk lupa nih ada kesengajaan. Namanya sengaja jenenge sembrono, keteledoran. Namanya lalai. Kalau lali itu memang sifat manusia. Tapi kalau lalai itu memang ada kesengajaan karena dia kurang memelihara. Itu namanya lalai. Nah di sini lupa itu ya karena penyebabnya adalah sembrono, nggak kontinu, nggak mau menjaga, nggak membaca. Ini lah kok seperti itu, orang membaca Quran kemudian lalai, dia sembrono, trader, lupa, maka dia besok bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam kondisi, yaitu kalau di situ terjemahnya di situ tidak barokah. Tapi kalau dalam syarahnya di sini ini adalah disebut itu dijauhi oleh Allah. Artinya Allah itu gak senang. Kalau Allah gak senang berarti gak diberkahi, iya, jauh. Idzil juda muda'un yahmur minhu adun. Jadi secara kosakata disebut dengan judan. Judan itu adalah dalam kondisi. Judan itu adalah penyakit yang berwarna merah yang itu ada di dalam anggota tubuh. Kemudian sumaya sudu menjadi hitam.
Jadi penyakit merah yang ada di dalam tubuh, apa tak? Terus berubah menjadi hitam. Setelah menjadi hitam, ayam kotiu ini memutus. Warna itu memutus. Wayatanasiri dan mempengaruhi kepada daging. Sudah merebah kepada tubuh, kulit, akhirnya kayak penyakit belang kan ya, jidan itu memang belang. Penyakit seperti penyakit belang. Terus kalau sudah belang-belang tubuh kita nih, secara manusiawi loh nih, ini kita bahas hadis. Secara manusiawi ada dua kemungkinan, dia dijauhi oleh manusia atau dia keki kalau bergaul dengan begitu. Nah, orang yang maca Quran kemudian melalaikan dia, besok ketemu dengan Allah dalam keadaan seperti judan. Artinya apa? Ya dia sendiri malu dekat dengan Allah atau Allah sendiri yang keki mendekat kepada orang itu. Bahasa di situ nggak dibarokai, otomatis dijauhi oleh Allah. Kalau sudah jauh dengan Allah berarti kurang barokah. Paham ya? Saya rasa itu saja yang terpenting. Ayo hafalan Allah yang sudah memberikan hafalan ayat-ayat kepada kita, baca. Gak usah nambah. Itu apa dengan nambah? Tapi yang kemarin lupa. Lebih baik membaca yang Allah sudah karuniakan daripada yang belum dikaruniakan. Dirawat dengan baik bacaan-bacaan itu, sempatkan. Jadi saya sampaikan, kita baca WA selalu ada waktu. Ayo kita tukar, baca Quran selalu ada waktu. Naik motor ketika bekerja dan seterusnya. Bagi manfaat, bagi barokat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana ma qaddamna ma akharna wa asrarna ma 'alana ma asrarna ma ta'ala bihi minna tal muqaddim wa antal muakhir wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan wa ghina'a nas wa aulatan abrara wa dhurriyyatan thayyibah. Nas'aluka al-'afiyata min al-'afiyah, syukran 'afiyah wa dinan qayyim wa yaqinan sadra khairan katsiran fi dunya wal akhirah. Wa nas'aluka al-istiqamah fi ta'il ma'siyah wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.